aplikasi di Bosalur untuk verifikasi rekonsiliasi sisa dana BOS. Nah, slide berikutnya kita akan melihat proses bagaimana alur kerja dari rekonsiliasi sisa dana. Kalau kita lihat dari posisi sebelah kiri itu ada Citizen Public Document, di mana poin 1 data penyaluran BOS dan data penggunaan BOS itu kita gabungkan ke dalam data konfirmasi sisa dana yang nanti sudah tersedia di Bosalur untuk seluruh dinas provinsi maupun kabupaten. Nah, data sudah tersedia di poin 2, maka nanti dinas pendidikan di Bosalur itu bisa mengisi penggunaan Bosalur hasil rekonsiliasi. Nanti juga di situ akan ditampilkan berapa penyalurannya, berapa yang sudah dilaporkan sekolah, konfirmasinya akan berapa, detailnya nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, ketika sudah diisi, maka ketika sudah selesai pengisian, maka dinas pendidikan melakukan unduh file berita acara rekonsiliasi. Kenapa kita buat unduh file ini? Itu karena nanti ada data rekapnya, di mana data rekap hasil rekonsiliasi ini sudah tersedia ketika di-download diunduh di menu berita acara. Setelah diunduh, maka berikutnya dinas pendidikan tentu melakukan tanda tangan ya di berita acaranya. Setelah tanda tangan berita acara, di situ nanti berita acara itu ada tiga bagian yang akan mengisi, yaitu dari dinas pendidikan, dari inspektorat daerah, dan dari badan keuangan daerah. Nah, setelah ditandatangani ini berita acara tersebut, maka berita acara tersebut diunggah kembali di aplikasi Bosalur, juga sudah ada menunya. Nah, setelah itu data tersedia di Bosalur, maka Direktorat SD, SMP, sama SMK bisa memonitor hasil yang sudah diupload. Nah, tentunya setelah itu pun monitor dan diverifikasi, maka kita akan bisa mendapatkan data rekomendasi untuk penyaluran dana BOS tahap 2 pada gelombang berikutnya. Nah, ketika di poin 6 nanti verifikasinya masih ditemukan masalah, maka dinas akan memperbaiki kembali dana rekornya. Setelah itu prosesnya berulang terus hingga bisa dilakukan hingga berhasil verifikasi. Di slide berikutnya kita akan lihat di mana menu konfirmasi sisa dana ini lokasinya, tempatnya di mana, yaitu bagi user dinas pendidikan. Di slide berikutnya nanti dinas pendidikan akan disediakan satu menu besar, yaitu sisa dana 2000 dan 2021. Di bawahnya ada 4 submenu, yaitu konfirmasi, rekap konfirmasi, download berita acara, dan upload berita acara. Nah, kita slide berikutnya. Tahapan yang pertama yaitu tentunya Bapak Ibu Dinas Pendidikan membuka laman Bosalur, yaitu di boskemdikbud.go.id. Nah, setelah itu melakukan ke slide berikutnya. Setelah itu klik tombol login di slide berikutnya, Tom. Slide berikutnya, oke. Nah, di pojok kanan atas ada namanya tombol login. Nah, setelah tombol itu dilakukan, muncul di slide di halaman berikutnya, yaitu halaman login. Nah, di sini nanti Dinas Pendidikan mengisi user dan passwordnya. Nah, setelah nanti login, maka dihadapkan dengan dashboard atau beranda di halaman login. Nah, di sini juga ada info batas waktu pelaporan, juga batas syarat penyaluran juga sudah tersedia sebagai pengingat bagi user Bosalur. Di slide berikutnya, nah, Bapak Ibu, nanti Dinas Pendidikan bisa melihat di menu sisa dana 2020 dan 2021. Tahapan pertama yaitu melakukan konfirmasi. Nah, ketika diklik menu konfirmasi, itu akan muncul di slide berikutnya. Bisa lanjut. Nah, ini menu berikutnya langsung kita tampilkan
data penyaluran per sekolah dan untuk 2020 dan 2021. Nah, di sini sudah kami sediakan kolom-kolom data sekolah, wilayahnya di mana saja, nilai salur 2020 dan 2021 berapa, penggunaan yang dilaporkan sekolah berapa untuk 2020 dan 2021. Juga nanti Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi penggunaan di kolom berikutnya untuk 2020 dan 2021. Nah, nanti per detailnya nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu nanti di sini perhatikan beberapa hal, yaitu untuk di pilihan jenjang itu kami menyediakan untuk dinas provinsi sudah dipilih, hanya yang dipilih adalah jenjang SMA, SMK, SLB. Untuk dinas kabupaten kota juga yang bisa dipilih adalah dinas jenjang SMP dan SD. Nah, di sebelah kanan itu nanti ada pilih status konfirmasi, di mana jika Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi ataupun belum, nanti bisa difilter di pilihan tersebut, ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik filter, nanti Bapak Ibu silakan isi total laporan di tahun 2020 dan 2021, yaitu pada kolom penggunaan dan masing-masing kotak yang tertulis konfirmasi dana 2021 dan konfirmasi dinas 2021. Nah, jika ada pengembalian ke kas negara atau ke kas daerah yang tadi disampaikan Pak Doni juga, maka silakan diisi di sini jika memang terjadi pengembalian ke kas daerah atau ke kas negara oleh sekolah maupun oleh BKAD. Nah, setelah itu ada kolom yang namanya sisa digunakan 2021, yaitu sisa 2020 yang digunakan tahun 2001 atau silpa tadi, maka diisi di kolom sisa digunakan 2021. Nah, ketika sudah terisi semua, Bapak Ibu silakan klik tombol simpan. Nah, ketika tombol simpan itu dilakukan, maka akan muncul status konfirmasinya dan kapan dilakukan konfirmasinya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat kapan dikonfirmasinya, dan mana yang belum, Bapak Ibu bisa pilih nomor 2, yaitu pilih status konfirmasi. Nanti bisa pilih mana yang belum dikonfirmasi supaya mempercepat dalam melakukan konfirmasi. Kita ke slide berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan konfirmasi, maka Bapak Ibu akan bisa melihat hasil rekap konfirmasinya, yaitu pada menu yang submenu kedua, yaitu rekap konfirmasi. Kita ke slide berikutnya. Nah, tampilannya nanti akan ada tampilan rekap per jenjang, ya. Nah, ini contoh adalah untuk dinas provinsi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat nilai salur jenjang SLB berapa, SMA berapa, SMK berapa. Tampilannya sama dengan konfirmasi, tapi ini hanya dalam bentuk rekap, supaya mempermudah Bapak Ibu dalam menghitung jumlah penyaluran dan sisa dana. Itu untuk yang rekap. Nah, setelah itu di submenu yang berikutnya, di slide berikutnya, yaitu Bapak Ibu ketika ini sudah selesai melakukan input dan melihat di rekap, maka pada submenu berikutnya yaitu melakukan download atau mengunduh format berita acara. Nah, apa yang perlu diisi yaitu adalah nama lengkap dan NIP penandatangan. Nah, yang penandatangannya ada 3, Kepala Dinas, Inspektorat Daerah, dan Kepala BKAD. Nah, tolong diinput di sini. Ketika sudah download, maka Bapak Ibu bisa melihat hasil berita acara lengkap dengan data yang sudah dikonfirmasi oleh Bapak Ibu. Jadi tidak perlu input ulang lagi. Jadi tinggal cukup download, nanti data-data yang sudah Bapak Ibu konfirmasi sudah tertulis di situ semua. Silahkan tinggal cetak dan ditandatangani. Di slide berikutnya kita akan melihat ketika sudah ditandatangani, maka apa yang dilakukan adalah di submenu ketiga, yaitu upload berita acara. Maaf, submenu keempat ya, terakhir, yaitu upload berita acara. Nah, menu upload berita acara ini adalah
berita acara yang sudah ditandatangani oleh oleh kepala dinas, kepala inspektorat daerah, dan juga kepala BKAD. Di slide berikutnya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload data berita acara. Slide berikutnya. Mohon ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah contoh untuk mengupload berita acara. Ditampilkan kembali rekap-rekap berapa yang sudah konfirmasi, berapa yang belum konfirmasi. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk upload berita acara itu belum bisa dilakukan jika masih ada konfirmasi yang belum selesai. Walaupun nanti misalkan sudah di-download dulu, habis itu ternyata ada satu sekolah yang belum dikonfirmasi, maka tidak bisa dilakukan upload berita acara. Jadi untuk upload berita acara ini hanya bisa dilakukan jika konfirmasinya selesai semua. Nah, jika sudah bisa melakukan konfirmasi upload berita acara, maka file berita acara akan tampil di sebelahnya, yaitu yang pada kolom file berita acara. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam melakukan melakukan konfirmasi verifikasi sisa dana. Nah, coba ke slide berikutnya. Nah, ini tahapan tadi yang saya jelaskan. Kalau misalkan semua sudah terkonfirmasi oleh dinas, maka dinas bisa melakukan upload berita acara. Dengan cara nomor 1, klik file yang akan diupload, tentu dalam format PDF ya, setelah hasil tanda tangan tadi. Maka setelah itu tekan tombol upload untuk menyimpan dokumen. Nah, setelah diupload, maka data yang terupload tadi akan tersedia di sebelah kanannya. Dan Bapak Ibu nanti untuk memastikan apakah sudah benar yang diupload, nanti ada tombol download juga untuk memastikan bahwa dokumen itu sudah benar atau tidak. Ya, saya kira cukup untuk dari teknis. Pak Dwi, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.